Apakah hukum bisa dibeli? Itu buat ada di Palu jadi Abu Dhabi Palu itu Pak. Bisa. Ya apalagi Cal, saya sikat lagi. Orang partai. Waduh, berani kamu nyebut. Selamat datang di Seks seputar keresahan sama-sama. Gue Danik Bustama. Saya Calkate. Wih, kaos gue nih. Wih. So asik banget. Social distancing tidak boleh bersentuhan. Gitu ya. Kalau pangku-pangku boleh. Iya bener kan lo kecil jadi jauh dari gue. Ini kita sekarang lagi ada di kantor lawyer ternamas Indonesia. Kita lagi di mana Teh? Kita lagi ada di apa Bang? Jokes tadi kan tadi ulang. Kita lagi di kantor ABNP Adnan Buyung. Proses Nasution. Kita lagi sama partners-partnersnya setelah betul. Bang Buyung berpulang ada Sadli Nasution dan Nathan Nasution. Namanya nggak berubah juga ya kalau jadi partners tuh? Enggak dong. Nggak tetap. Saya Sadli Hasibuan. Sadli Hasibuan. Partners. Nathan Kusnadi, Indra Nathan Kusnadi. Jadi sebenarnya ada 3 partners ya. Ya, ada Setelah setelah Bang Buyung nggak ada gitu ya. Ya, satu lagi tuh kebetulan putrinya Bang Buyung, namanya Pia Akbar Nasution. Oh, hanya dia yang boleh pakai Nasution di kantor ini. Karena dia anaknya. Menurut lu berdua hukum di Indonesia itu bagaimana sebenarnya? Nah, Ndra, jawab Ndra. Kita jebak dulu ya, biar takut nanti pas ayam. Hukum di Indonesia Iya. sebetulnya bagus. Secara konsep bagus, sudah mencakup apa yang kita butuhkan. Tetapi kekurangannya adalah dari enforcement-nya, pelaksanaannya. Apa enforcement itu Bang? Pelaksanaan. Pelaksanaan dia hukum. tadi nanya. Lagi. Soalnya Karena saya kalau bahasa Inggris agak kurang mampu atau mencerna Bang. Selama puluhan tahun dan belasan tahun itu ya, lo boleh nggak masing-masing cerita nih kasus apa yang kalau lo cerita nih kita nggak usah sebut nama lah. Sudah Orang tahu. yang ini gitu. Ada gue satu kasus sama Indra juga. Siapa deh. mau cerita? Oh, bareng nih. Nanti Tangan di kita belakang. tambahin deh gitu. Oke. Ada satu kasus sangat famous tuh kasus ya. Wah, kasus apa itu Pak? Anak muda, Anak muda dia. punya harta yang melimpah. Oh, Atta Halilintar. Bukan. Oh, bento. Ya, itu. Bento kan. Punya harta melimpah. Tapi sebenarnya dia hanya seorang pejabat salon rendahan lah, nggak terlalu tinggi, tapi hartanya melimpah. Apartemen apa ya? Tuh, kira-kira Urusan apa tuh? Urusan apa tuh dia? Dia tahun berapa itu, Dra ya? Perkara Tahun itu? 2010. 2010. Wah, itu dia- happening. Tunggu ya. Hint lagi dong. Happening banget. Terus anaknya masih muda. Masih muda. Seneng nonton tenis. Oh. Senang nonton tenis, ya. Bala tengah. Apa itu? Bala tengah rambutnya begitu Bang. Bala tengah. Rambutnya bala tengah Pas itu. nonton tenis. Iya begitu. Oh, cukup sampai situ. Oh, kan? tidak. Oke. Oh. Tahu ya. Pakai wig. Oh, Udah. siap, maaf. Oh iya. Ya, jadi waktu itu kita handle itu case dia. Nah, ini anak kan sebenarnya apa ya? Case-nya itu happening karena memang ketahuan masih muda. Ketahuan ngelem itu Bang. Coba denger yang Serius nih, serius. Siapa? Ketahuan. Oh ya maaf, aduh gampang banget. Ketahuan dia itu pegawai rendahan, tetapi begitu dilihat ke rekeningnya gendut banget. Sehingga pada saat itu si pihak dari mana waktu itu yang mulai menteri itu PPATK. PPATK mengendus. Wah, ini kayaknya ada yang nggak benar nih menangnya. Anak kecil pegawai rendahan tapi rekeningnya gendut banget. Tidak sesuai dengan Tidak profil. sesuai dengan profilnya. Jayus banget tuh orang ya. Wah, jayus banget. Waduh. Karena rekeningnya gendut, ditrace lah sebenarnya apa sih yang udah dia kerjain. Nggak taunya dia ini bekerja dengan sangat lihai yang kemudian mempunyai harta melimpah seperti bento. Wah, Tahu saya ini. Yang paling menariknya adalah ya jadi dalam proses pemeriksaan dia di persidangan itu Iya. intinya dia kalau kita lihat nih dari segi hukumnya gitu ya, ada satu rangkaian
bukan apa ya namanya, ada satu perbuatan yang besar, namun perbuatan ini tidak bisa dikuak secara keseluruhan, namun cuman dia nih satu yang akhirnya menjadi seperti apa ya, entah dikorbankan, bisa dibilang sebagai orang yang dikorbankan atau terkorbankan, padahal sebenarnya ini dalam suatu gelondong besar kejahatan gitu loh. Tapi satu ini saja yang terkuak kejahatannya, sementara yang lainnya tidak. Ini yang sebenarnya secara hukum tuh almarhum Bang Buyung dulu sering bilang gitu loh, bahwasanya kalau mau membuka suatu tabir kejahatan itu harus dibuka secara menyeluruh, jangan cuma sebagian-sebagian. Kalau sebagian saja yang dibuka, akhirnya nanti yang satu ini yang jadi korban, yang lainnya enggak, dan akhirnya kejahatan itu sendiri tidak pernah terkuak secara keseluruhan. Dan inilah yang terjadi di perkara yang kita handle itu. Jadi akhirnya setahu saya ya, karena kebetulan kita hanya ditunjuk untuk menjadi kuasa dari si anak muda ini, yang lainnya itu tidak dibongkar secara menyeluruh dan gaungnya hanya berhenti di sini, di dia. Nah, disitulah dia merasa hukum itu tidak adil. Kenapa yang lain nggak disidangkan seperti saya? Kenapa yang lain bisa tetap bebas? Kenapa yang lain harta-hartanya nggak diambil? Kok gua doang? Nah, disitulah seperti yang Indra tadi bilang, ada hukum tuh yang kadang-kadang dirasakan orang nggak adil buat dia. Padahal sebenarnya kalau dilihat, ya memang itu juga pantas buat dia. Cuman yang lain nggak ikutan. Karena yang lain lebih nakutin. Ada sih kayak iya benar gitu. Dia tuh dapat gelapin uang berapa sih? Enggak, itu bukan penggelapan. Ya maksudnya dia punya uang berapa gitu dari kasus itu. Dia ya bukan gelap ya, apa istilah hasil kejahatannya gitu. Gini, karena memang tidak diungkap secara menyeluruh, kita sebetulnya berapa sebenarnya uang yang digelapkan atau dipermasalahkan kita nggak pernah tahu. Tapi pada waktu sekitaran tapi berapa pada waktu gitu. saya di Honda Beat berapa dapat itu? Dapat berapa tuh? Kalau beli Brompton Gini, dapat pokoknya Brompton. pada waktu kita diminta untuk ngegeledah, ikut ngegeledah SDB di mana SDB itu adalah safe deposit box. Oke, yang ada di bank-bank ya. Ada di bank. Ada nggak? Punya nggak? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Safe deposit. Apa Di itu? mana di situ di mana di situ dicurigai dia menyimpan uangnya dari 10 atau berapa banyak SDB yang isi cuma satu. Yang ditemukan barang. Yang lainnya kosong. Yang lainnya kosong. Dia lu datang sama siapa aja? Datang ke tempat itu. Oh, datang sama polisi. Lu polisi, terus si itu orang bank. Ada dua ya. Ada 3 orang. Si anak muda. Ya, Si dia anak muda itu. Ya udah, itu aja. 5 doang. 5. Masuk ke SDB itu. Masuk ke SDB, dibuka ya di situ dengan kurs yang waktu tahun 2010 itu sekitar nilai 73 miliar. Allah. Kira-kira ya. Itu pakai mata uang apa? Macam-macam, ada Ntar Singapura, ada ini kan sebagian US. kecil doang ini 73 miliar. Kan tadi ada yang sebagian besar ini yang belum tentu. Wah, kebayang deh tuh. Apalagi itu dong. Berapa aduh. banyak itu. Buat dana bantuan di Palu. Wih, itu buat dana bantuan di Palu jadi Abu Dhabi Palu itu Pak. Bisa. Itu 73 miliar itu cash itu Pak, cash. Ya kan cuma SDB kecil, cash. Mata uangnya. Ini bukan rupiah bukan loh. rupiah. Kalau rupiah ya satu kamar. Iya. Karena ada mata uang luar kan itu dia mata per lembarnya aja sudah mewakili 100 juta. Oh iya Ya, benar. per lembar. Per lembarnya Waktu itu kursnya sekitar 7.000, jadi per lembar 70 juta. 70 juta. Itu uang Dolar apa? Singapura ya? Singapura. Itu yang dikorupsi itu uang negara atau uang apa itu Bang maksudnya? Bukan uang negara itu sebetulnya, soal kasusnya bukan kasus uang korupsi. apa tanya terus? Uang apa itu Bang? Apa saya bayar pajak juga ini Bang? Ya itu sih sebetulnya bukan uang, ya itu kasus korupsi soal kasus mengenai penyuapan. Oh. Siapa yang nggak bisa? Siapa yang suap itu Pak? Ada deh. Saya biasa disuap sama mamaku kalau mau makan. Nah kalau ini, Ada dong. nah kalau ini siapa dong yang suap?
Wih. Nah, si jagoan Menegangkan juga si, ini, Pak. si jagoan Ngeles, itu ngeles, yang jawabannya mendapat ngeles. suap. Ngeles terus Masih ini Pak. dari siapa? Disuap dari siapa Pak? Tapi saya deg-degan juga ini Pak. Ntar banyak Cari tanya aja nih di bocah nih. ntar cari bilang. aja di Google. Aduh. Hitung lagi tuh sekali lagi. Ya, hitung lagi pas pelimpahan kan dari pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Ya. Ya ternyata pas dihitung lagi itu karena nempel-nempel ternyata Uangnya nempel-nempel tuh. uangnya nempel, jadi ternyata berubah angkanya. Ada yang nggak kehitung. Ada yang nggak kehitung, lebih, untung lebih, Oh. nggak kurang. Jadi berapa lebihnya? Lupa ya, tapi sekitar 3 miliar deh kalau nggak salah. Lebih Ya. 3 Kalau miliar. nggak salah ya Itu mah bukan lebih itu Pak. Siapa tuh? Emang nggak kehitung itu. itu nggak kehitung, itu nempel itu. Terus selain kasus anak muda itu ada kasus apa lagi yang populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah? Iya benar. Ya banyak sih beberapa. Apa misalnya? Kalau Itu kasus perdata semua berarti ya? pidana. Pidana ya? Oh ya. Tidak. Kalau kasus pidana, ya satu lagi ya kasus korupsi ya rata-rata. Yang orang-orang ngeh tuh siapa gitu? Dan satu tuh yang anak muda juga. Oh ya, Wah, anak muda. Orangnya muda juga. Anak nyaris muda. di apa namanya di Dihukum mati. Waduh, Enggak, hukum enggak. mati Enggak. berapa kali. Oh, bukan ya? China Enggak. hukum mati. Dia apa? Nyaris Dia dipotong kan tangan. menjadi Oh, kandidat apa namanya presiden di masa yang akan Ya. datang. Seru juga nanya. Oh, ada tuh. Aduh, Wah, takut sempet ya. tuh kita Tanya, Cal. nanganin sekali perkaranya. Laki-laki dia Pak. Iya, laki-laki. Oh, laki-laki. Udah laki-laki. Terus ciri-cirinya apa lagi, Cal? Tanya Ciri-cirinya. sikat lagi. Orang partai. Waduh, berani kamu nyebut. Udah berani sampai ke partainya tergilu nih. Pastilah kalau yang namanya Orang calon. partai Pak, orang partai. Iya, orang partai. Partai. Oh, kalau berani. Saya mau sebut partai ini doang. Kalau kayak mau beli baju, bajunya baju partai, Partai, gitu, ya. biar bisa Oh. banyakan begitu. Kalau sebut Partai Partai partai, besar sama partai kecil gitu. Dia itu mengistilahkan dirinya korban juga. Ya, karena menurut dia waktu itu kalau nggak salah ini kepentingannya tidak purely untuk kepentingan dia pribadi gitu loh. Tapi untuk Kepentingannya untuk sebut, Cal. siapa tuh Bang? Sebut. Yang tadi lu sebut. Oh, jangan. Kepentingan. Untuk kepentingan siapa Pak? karena kan di dalam pasalnya itu dibilang Oh, untuk kepentingan partai. pribadi atau untuk Orang lain. kepentingan orang lain. Orang lah. Partai lo Bukan parah. kan Wah. cuma bilang partai kan tidak sebut partainya kalau Sebetulnya partai. kasusnya juga waktu itu aneh gitu. Nah, Untuk bapak dipotong, nggak jadi bilang partai. Dari sistem ya. Dari sistem. Dia nutupin siapa sih sebenarnya? nggak ada yang ditutupin sih. Sebetulnya nggak ada Dia yang jadi korban dari apa kan berarti ada yang mengorbankan dia. Nah yang mengorbankan itu pasti punya kepentingan Wah, tuh. jago nanya Ndra. Ih, Bang, saya nggak ngilu ini Bang. Katanya komedi-komedi aja nanya Enggak, gitu. komedi aja nih, Pak. Ini komedi aja, komedinya ini nih Pak. Nah, ini komedinya nih Pak. Kalau dia merasa dikorbankan, otomatis kan ada dong orang yang mengorbankan dia gitu. sebetulnya bukan ada orang yang mengorbankan dia atau dia menutupi seseorang, tapi lebih kerasa kalau dia itu karena ada seseorang atau sebagian orang yang takut dia menjadi presiden atau orang yang lebih berkuasa lagi, maka Wih, kayaknya dicari-cari kesalahannya supaya karirnya itu stop sampai di sini aja, dibungkam. Berarti dia kuat banget ya kalau tidak dikasih kasus dia akan menjadi Kalau presiden gitu. ya bisa jadi begitu. siapa itu ya? Simpulan itu. Cal yang ngomong barusan. Jangan, Itu kesimpulan lo Cal ya? Kesimpulan lo ya, bukan kita loh, bukan kita loh. Saya, Iya gitu Pak. Cal ya kalau dia nggak kena kasus dia jadi presiden Cal. Presiden dari Bisa partai. begitu. Ide. Partai. Oh, saya tahu Pak, partai. Nah sebut inisial depan. Oke. Salah Bang ya. Salah Bang. Untung lo bego Cal. Bukan partai itu Bang. Bukan. Bang, saya mau tanya lagi nih Bang. Saya mau tanya masalah ini Bang, narkoba begitu. Narkoba? Make lo ya? Enggak, bukan saya, ya ampun. Enggak, jangan narkoba. Bandar saya Bang, bandar. Enggak Bang. Enggak, bercanda maksudnya. Oh, ini direkam loh. Jangan Bang, saya enggak Bang. Negatif saya Bang. Ya Allah, Tapi ya Bang. pengakuan itu salah satu alat bukti loh. Pak, jangan
editor nanti nih bandar saya bang. Lu udah ngaku, apalagi nanti direkam. Enggak, nanti ditit, nanti ditit, yang dititnya itu pas di saya, jadi bandar. Bandar, gitu. Enggak pak, enggak bang, jangan bang. Jadi gitu bang, jadi saya punya teman kan, waktu itu dia ketangkap begitu. Terus dia ketangkap itu cuma sedikit kayak berapa gram begitu, tidak sampai 1 gram begitu, 0,5 lah begitu. Terus dia itu ditahan selama 5 hari. Nah itu wajar tidak tuh? Ya, orang biasanya kalau polisi nangkap seseorang itu penahanan awal itu biasanya 1 kali 24 jam. Oh, cuma 1 hari saja begitu? Ya, 1 kali 24 jam. Nah, di dalam 1 kali 24 jam itu biasanya polisi harus menemukan ada tidak bukti awal yang bisa menjadi dasar bagi polisi untuk meneruskan pemeriksaan. Nah, kalau dalam 1 kali 24 jam dia tidak menemukan bukti awal, dia harus melepaskan nih orang. Melepaskan, bukan berarti perkaranya selesai. Dia dilepaskan. Cuma disuruh pulang begitu? Ya, boleh pulang. Tapi bukan berarti perkaramu selesai. Nah, dia harus mencari barang bukti lain. Berarti sampai ketemulah barang bukti, baru bisa mengatakan si A, si B ini salah atau benar. Baru bisa nanti kasusnya ditutup atau diteruskan karena dia ada bukti. Nah, kalau dalam perkara narkoba itu kan biasanya dia kan tertangkap tangan. Mostly itu akan ada barang bukti yang sudah ada di tempat. Biasanya entah itu potongan ganjanya lah, entah ada alat yang dipakai untuk nyabu lah, atau sabunya, atau jenis-jenis barang-barang yang masuk dalam kriteria narkoba. Nah, kalau sudah ada barangnya, otomatis kan itu sudah menjadi bukti awal. Baru kemudian dites apakah memang dia itu make barang itu apa enggak. Kalau dia make, gimana cara ngetesnya? Diambil lah urinnya. Nanti untuk lebih memperkuat lagi, pemakai baru atau pemakai lama, diambil lah dari rambutnya, dibawa ke lab. Nah, jadi kalau polisi kemudian menahan orang lebih dari 1 kali 24 jam, artinya dia sudah mengantongi bukti. Nah, kalau temanmu waktu ditahan berapa hari? Udah 5 hari. 5 hari? Iya. Berarti ada bukti yang memberatkan dia. Nggak mungkin polisi mau menahan orang lebih dari 1 kali 24 jam kalau dia nggak mengantongi barang bukti. Bahaya bagi polisi. Tapi penahanannya itu harus kalau memang 1 kali 24 jam terus ditemukan barang bukti dan penahanannya mau dilanjutkan, itu ada surat perintah penahanan. Oh, harus ada suratnya Pasti, baru bisa ditahan. nggak sewenang-wenang itu polisi. Polisi sekarang pasti proper. Karena dia kalau misalnya nahannya salah, bisa digugat. Polisi kalau salah bisa digugat. Jadi polisi pasti bekerja sudah dengan profesional. Pasti dia akan kasih itu surat. Sudah sesuai SOP-nya lah. Sudah sesuai dengan kita SOP. gugat polisi. Iya. Bisa pakai pro bono dari sini. Oh, bisa. Kalau susah, Pak. Iya. Tapi nggak akan ketangkep juga saya, Bang. Amit-amit ya ampun. Iya, ditangkap dulu. Ih, jangan kalau saya, Bang. Ya Allah, Akbar, amit-amit, Mama. Bandar saya, Bang. Sekarang kan lagi zaman nih ceritanya ya. Di YouTube pun ada, jadi kalau ada polisi ketemu orang yang dicurigain, tiba-tiba orang yang dicurigain itu langsung disuruh tes urin, itu boleh nggak sebenarnya? Gini, sebenarnya kalau polisi bergerak melakukan satu penyelidikan namanya, itu pasti ada dugaan atau ada aduan masyarakat. Oke. Nah, polisi secara kewenangannya berdasarkan undang-undang, dia memang diberi hak untuk itu. Oke. Berarti nggak Misalnya boleh nih, ya? misalnya nih di dekat rumahmu gitu kan, di Palu sana gitu. Sudah sering ada orang setiap malam main gitar, ya kan, main gitar gitu. Terus Kuncinya salah lagi. tercium aroma alkohol misalnya gitu. Iya. Warga resah kan? Iya. Dia bisa mengadukan tuh ke polisi walaupun tidak ada barang buktinya. Belum ada bukti ya. Dia ngadu tuh di gang situ tuh ada tuh setiap malam orang ketawa-ketawa nyanyi sampai pagi berbau alkohol. Nah, polisi boleh datang langsung mengetes. Urin di Dia situ. punya hak itu untuk itu. Karena kenapa? Ada aduan masyarakat. Ada laporan Itu yang menjadi masyarakat, landasan bagi polisi untuk melakukan memang suatu boleh ya. penyelidikan. Boleh. Itu tuh ada marah-marah kalau polisi Udah, enggak, tes Pak. urin lu. Iya, biar Tapi tes kalau urin. dia nggak punya dasar, Enggak. itu boleh itu kita protes. Ada apa Pak? Gitu loh.
Saya kalau dites urin insya Allah positif hamil. Enggak ada Sonek. Kalau- Enggak bang, jangan bang. Kalau nggak salah kan kita nggak takut. Oh iya, saya Lu nggak melakukan takut, tes. saya aman. Iya. Jadi mau nanya apa lo? Oh iya, ini juga bang. Nah, kalau misalnya nih ada kayak penangkapan kasus narkoba tapi gede banget ini misalnya. Narkoba terus deh. Iya, Ada enggak, gua Bang. curiga deh. Ini pengalaman ini Bukan saya, bandar saya bang, bukan saya teman. Mau siap-siap. Aduh ya Allah Akbar. Ada pokoknya agak besar lah begitu. Tapi bandar yang dikirim-kirimnya itu percaya satu nama ini. Tapi yang satu nama ini sudah insaf dia nih, sudah tidak pakai, sudah lama, sudah bersih lah begitu misalnya. Dia sudah tidak ada sangkut pautnya lah. Cuman karena teman-temannya lain butuh namanya buat ambil itu barang, ya dipakailah namanya. Oh biar bandar Gili- kenal gitu. Giliran ketangkep, dia yang pakai nama yang Yang dipakai ada namanya namanya. ini ketangkep juga pak. Itu gimana tuh pak? Kan dia sudah tidak pakai, dia cuma namanya dipinjam begitu pak. orang ditangkap kan bukan berarti dia pasti dianggap bersalah. Oh, Penangkapan itu kan sifatnya untuk pengamanan. ah, Artinya ditangkap dulu supaya proses pemeriksaannya menjadi gampang. Kalau kau nggak ditangkap, besok kau lari ke Kabur. sana, lari ke sana, Oh, lari ke sana. iya. Jadi prosesnya nggak jalan. iya pak. Makanya kenapa polisi ada suatu aduan tadi gitu Iya. ya, atau ada satu tindak pidana langsung dia tangkap. Cuman nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Kalau memang orang yang nggak salah harus dilepas. Tapi namanya pak, nama masuk. Ya, nah itu kalau ada orang lah, itu kan istilahnya kayak dijual namanya. Iya. Iya. Artinya si bandarnya tuh nggak bakal mau kirim barang Kalau tidak pakai kalau nggak namanya. kenal orang-orang yang meminta barangnya kan. Iya, Sehingga benar. nama ini karena udah famous walaupun dia sudah install, Sudah tidak. namanya masih dipakai gitu Iya, kan. Pak. Nah ini kan sebenarnya apes nih dia nih gitu kan. Oh, Ya apes dong. Apes banget, Dia udah Pak. insaf gitu. Iya. Nah Iya. sebenarnya kalau secara hukum hal seperti ini harus dilihat sebenarnya ada nggak sih perbuatan itu gitu. Perbuatan materialnya tuh ada nggak sih? Oh. Perbuatan di mana dia ini kau aja pakai namaku untuk ngambil barang. Artinya dia punya kontribusi perbuatan. oh. Orang nggak mungkin boleh dihukum kalau dia memang tidak berbuat. Jadi tadi akhirnya teman lo gimana tuh nasibnya? 5 tahun dia bang. Oh, nah, Sekarang 2 tahun, 1 tahun lagi dia nih bang. nah itu lo harus lihat itu di dalam proses persidangannya. Ada nggak terbukti bahwasanya memang dia sama sekali nggak Tidak ada pakai. hubungan. Nggak tahu nih, saya cuma dengar cerita Dapat juga iya. bang. Nah, Ini cuma biar ada Polisi pertanyaan untuk begitu. menjatuhkan, untuk menyatakan orang salah, dia pasti punya alat bukti. Balik Betul. lagi tadi. Pasti Orang ada nggak- landasannya begitu. Betul. Pertanyaan-pertanyaan Betul Anda sekali. dari tadi berusaha untuk mendiskreditkan polisi saya lihat. Oh, Waduh. aduh, Pak, bagaimana kita satu manajemen loh ini Pak, jangan saling menjatuhkan lah begitu. Aduh, aku Nanti cinta tiba-tiba polisi. bawa-bawahan, suka Jangan apa ya? begitu, aku cinta polisi. Dulu saya waktu kecil cita-cita jadi polisi Pak. Nggak mungkin tapi tinggi Iya, badan. makanya karena belum Oh, body besar-besar. shaming udah. Oh iya. Saya tuntut Anda, saya akan pakai Tapi kan pengacara tergantung dari sini. orangnya. Dulu dengerin dia mau cerita nih. Saya akan tuntut Anda, saya akan pakai pengacara dari gedung ini. Ya, Oh, oke. namanya. Bapak sini saya bantuin Pak ya. Udah gitu Pak Bang, jadi dia saya mah ini doang Pak Pak. Bang, Pak Gimana? Saya cuma tahu dari dengar-dengar saja kasusnya, makanya saya tanya begitu. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Orang bisa dihukum kalau memang ada dasar yang menyebabkan dia bisa dihukum. Oh, berarti mungkin dia ada kontribusinya juga Pak Pasti kali ya. ada. Ya udahlah, Pasti dari ada. misalkan Teman-teman kasihan. lo ada yang benar dari tadi pertanyaannya. Misalnya nih, wah saya kasihan nih sama kalian daripada kalian tidak ini kayak ya sudahlah pakailah namaku. Kalau Ya, begitu mungkin berarti bisa begitu. masuk dia. Iya dong. Oh iya. Artinya kan dia menyalurkan yang awalnya orang tidak bisa dapat barang, Iya. akibat pakai nama dia orang bisa dapat barang. Oh. Dia sebagai orang yang membantu orang melakukan kejahatan. Transaksi. Oh. Menjadi Membantu. perantara. Membantu. Dia nggak melakukan, tapi dia membantu orang untuk melakukan Oh. perbuatan. Ngerti. Nah, jangan salah loh, di hukum itu orang membantu, memberikan fasilitas, Iya. menolong, itu bisa dihukum. Padahal dia berbuat baik loh Pak. Contoh nih, contoh Apa kecil yang aja. berbuat baik? Bukan, maksudnya dia mau. Akhirnya dia malah dapat barang. Jadi iya, berbuat betul. jahat. Narkoba baik ya? Bukan, maksudnya tadi yang dia bilang kan orang yang berbuat baik, orang yang menolong, membantu kan Transaksi kata-kata. narkoba baik menurut Anda. Iya, astagfirullah, enggak. Tidak Pak, ya Allah. Kenapa saya ini dijebak ini ya Allah. Jadi pengacara pasti kan bayarannya enak, mobilnya bagus-bagus juga ya. Oh iya. Amin, 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 amin. Itu Iya yang begini-begini tuh berlian. Wah.
liar tuh emang kan katanya karena memang fee-nya gede-gede, Iya. otomatis apa namanya, hobinya juga mungkin difasilitasi oleh fee-nya yang besar-besar kali ya. Emang kalau ini enggak, pasti gede-gede Iya. juga dong. Wah, kita besar nggak, Dra? Hah? Puji Tuhan lah. Oh gitu. Pakai apaan mobilnya saat? Oh, kalau gua memang kebetulan suka ini ya, mobil-mobil 4-wheel drive karena emang gua suka off-road. Oke. Jadi sekarang sih kalau senior gua banyak yang pakai sport car gitu ya. Kalau gua sih milih mobil kecil aja tapi 4-wheel drive. Gua pakai Jimny, hari-hari pakai Jimny. Sekaligus bisa kalau pusing-pusing banyak kerjaan, lari, melepaskan penatnya pakai Jimny 4-wheel drive, main lumpur. Oh, off-road gitu. Off-road. Kita bisa lihat nggak mobilnya? Wah, boleh dong. Nah, lo belum pernah kan naik off-road kan? Belum pernah saya, Pak. Waduh. mobilnya Abang buat- ini main buat lumpur, nyetir. saya mah lumpur buat masker doang Pak saya Pak. Bener tuh, bener. Iya bener tuh. Serius tuh? Serius itu masker lumpur Bang. Bukan masker lumpur beneran Bang, ada itu masker lumpur. Tapi lo pernah belum naik mobil ini? Belum pernah saya Bang, pernah sih Off-road cuman 4-wheel drive? Belum? belum pernah. Mau naik Ya, nggak? agak tinggi kan begitu kan? Iya. Oh iya. Nanti kita lempar ya. Ini nggak tinggi. Oh nggak tinggi. Bisa saya bawa dong. Bisa dong. Bener ya? Oke. Kita lihat ya. Kita lihat mobilnya ya. Oke. Asik. Bro, masuk mobil saya kok ini bro. Ngerti hukum tidak kok bro? Aduh, saya tuntut kok ini. Waduh, gue yang nuntut? Kok gue yang punya, lo yang nuntut gue? Oh. Gue tuntut lo. Oh, bapak yang punya pak? ya mau masuk mobil gue? Enggak pak. Waduh. Bang, ini mobilnya mobil off-road begitu bang? Ya, ini Jimny, ini mobil Jimny. Oh, Jimny Jeep begitu. Suzuki Jimny namanya. Oh, Suzuki. Kalau ini Jeep, kamera di studio Jimmy. Oh, beda bang? Enggak kan, saya kira Jeep, namanya Lucu Jimny. apa bego beneran? Emang bego beneran itu bang, maaf bang. Tapi modelnya model Jeep, beda lagi. modelnya model Jeep 4-wheel drive. Nih Oke. ada panelnya nih. Kalau Jimny Wih, gila. 4-wheel drive untuk di on Oh, road. 4 WD ini maksudnya empat penggerak 4 bannya. roda. Oh, 4 roda. Jadi kalau masuk ke lumpur, Ha-ha. pencet ininya nih. Oh, Pencet, itu. nanti penggerak rodanya semua nyala, otomatis kita bisa main lumpur. Ini mobil mahal kah tidak nih, Pak? Tadi saya mau masuk saja mesti lepas sepatu kayaknya, Pak. Terlalu bagus. Enggak lah, ini nggak bisa. Ini mobil memang jarang, tapi Oh. kalau harga cukup terjangkau. Oh, Agak sombong nih. maksudnya Cuma jarang. 88 unit di Indonesia. Wih, 88. 88 unit. Berarti bro ada 88 orang yang hanya yang punya mobil kayak begini, Iya. bro. Betul dia punya 3 atau orang lo jangan soto ya lo. Oh iya, berarti ada 7 orang. Yang lain punya banyak. 17. Emang lawyer begitu memang punya hobi, punya mobil yang terbatas begitu, Pak? Enggak juga. Kebetulan gua aja Ada yang itu suka. yang begini-begini itu. Boleh tidak lihat Wis, mesinnya ini, Pak? boleh. Lo ngerti mesin? Ngerti juga. mesin Tamiya tapi Pak, aman Pak ya. Boleh, kita lihat ya. Ini, Ah, kita lihat mesinnya bro. Ini mobilnya cuma 1300 cc. 1300 cc ini Pak. 1300 cc Oh. DOHC. Pak ini kalau tidak ada mesinnya ini bisa taruh ranjang buat saya nih Pak. Nah, ini Oh. bawaan dari pabrik. Dia memang 1300 DOHC, 4-wheel drive. Gak ada yang saya rubah. Karena untuk harian, untuk off-road, ini mobil udah sangat enak. Apakah hukum bisa dibeli? Nah, Oh enggak. intinya hukum itu tidak bisa Nggak bisa dibeli. diperjualbelikan. Nggak. Oh tidak bisa. Gini. Siapa? Bukan tidak Siapa? bisa dibeli. Hukum itu tidak boleh dibeli. Oh tidak boleh. Ya. Jawabannya. Tapi dijual bisa dong. Waduh, enggak. Loh, Maaf, Pak. diskreditkan Maaf, Pak. Enggak, Pak. aparatur negara. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tolong Pak Kejaksaan ini Pak. Enggak, Pak. Ampun, Pak. Udah. Pak. Intinya hukum Iya, tidak Pak. bisa diperjualbelikan. Tidak bisa Tidak bisa diperjualbelikan. Oke, diperjualbelikan. terima kasih sudah menonton seks. Terima kasih Dra seksnya. Terima Radli, kasih. terima Iya, kasih. Pak. Dra, thank you Makasih, ya. Pak. Udah social distancing, Aduh. tos-tosan mulu. Nanti pakai antiseptis Pak ya habis ini. Aman. Sampai ketemu lagi di segmen berikut. Dadah. Jadi nih tidak nih Pak. Iya, next sana. Dah.